Halo Cakramania, berjumpa lagi di Cakraloka dengan saya Rizky Firmansyah. Kalau pada segmen sebelumnya kita sudah bersama salah satu mawapres yang mengulik tentang pengalamannya untuk mengikuti mawapres di tingkat universitas, di segmen Cakraloka kali ini kita sudah kehadiran dua orang mahasiswa yang sedang mempersiapkan dirinya menuju mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2022. Siapa mereka? Langsung aja kita sapa. Halo. Halo Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kita akan berkenalan dengan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Roni. Silakan Mas Roni. Oke, halo Cakramania, perkenalkan saya Ron Maulero atau biasa disapa Roni. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Saat ini berada di semester 6 dan saya berasal dari Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk narasumber kita yang kedua ada Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Halo Cakramania, perkenalkan nama saya Ica Sivana Berbangun, biasa dipanggil Ica. Saya berasal dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Saat ini saya berkuliah di program studi D3 Manajemen Pemasaran di semester 6. D3 Manajemen Pemasaran semester 6 dari Binjai, Sumatera Utara. Nah, ngomong-ngomong soal mawapres, juara 1 Universitas Negeri Malang kok 2 orang? Itu gimana ceritanya? Ya, kalau dari hasil pengumuman kemarin memang ada 2 orang, tapi satu-satu ini mewakili, Pak. Jadi ada yang satu dari program sarjana, saya dari program sarjana, dan satu lagi dari program diploma, yaitu Mbak Ica ini. Berarti Mas Roni dari program sarjana, Mbak Ica dari program diploma. Untuk informasi bagi Cakramania semuanya, setiap tahun Universitas Negeri Malang pasti mengirimkan 2 orang perwakilan mahasiswa di tingkat nasional. Satunya adalah program diploma, satunya adalah di program sarjana. Nah, untuk kalian yang ingin mempersiapkan dirinya menjadi mawapres, simak video Cakraloka kali ini sampai tuntas. Nah, pertanyaan pertama saya, gimana nih perasaan kalian menjadi mawapres UM? Kalau perasaan saya itu campur aduk ya Pak. Yang pertama saya senang dan bangga bisa sampai di tahap ini. Dan di satu sisi saya sedikit takut akan tantangan yang akan saya hadapi untuk maju ke seleksi nasional. Untuk Mas Roninya gimana? Ya, kalau saya perasaannya tidak nyangka ya Pak, karena berangkat dari juara 3 di fakultas, ternyata dari UM ketika seleksi di universitas menjadi juara 1. Jadi ini buat kalian semuanya, bahwasanya walaupun dari fakultas kalian juara 3, kalian juga bisa punya kesempatan untuk bisa menjadi juara 1 di universitas. Mungkin waktu di fakultas itu persiapannya belum matang ya, sehingga masih juara 3, kemudian universitas diperbaiki. Apa kira-kira yang diperbaiki sehingga bisa menjadi juara di universitas? Yang saya perbaiki di bagian capaian unggulan, karena memang ketika di fakultas itu masih kurang persiapan, karena dituntut dengan deadline yang waktunya hanya sebentar, mau nggak mau harus cepat-cepat memasukkan prestasi seperti itu. Jadi ketika di universitas sudah dibimbing dengan lebih lanjut sehingga bisa menjadikan hasil yang terbaik di tingkat universitas. Luar biasa. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang memotivasi kalian untuk mengikuti mawapres? Kalau dari diri saya sendiri itu yang paling memotivasi itu adalah orang tua Pak. Seperti yang kita ketahui, saya berasal dari Kota Binjai, yang mana itu berada di Pulau Sumatera, jauh sekali dari Pulau Jawa ini. Jadi saya tidak ingin pengorbanan dan kerja keras orang tua saya untuk menguliahkan saya ke Pulau Jawa ini sia-sia Pak. Saya ingin tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kuliah pulang, tapi saya juga ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, yang bisa membanggakan kedua orang tua saya. Luar biasa, berarti memang semangat dan jiwa outstanding student-nya udah terpatri gitu ya di dalam lubuk hati sanubari dari Mbak Ica ini. Untuk Mas Roninya gimana nih motivasinya? Kalau saya motivasinya berangkat dari orang-orang yang ada di sekitar saya Pak, karena memang dari orang tua, kemudian guru-guru di SD, SMP, SMA, mereka juga mendapatkan informasi tentang kegiatan ini gitu. Jadi dari dosen-dosen juga, teman-teman yang ada di sekitar itu sangat mendukung. Di saat saya misalkan lagi capek dengan berbagai macam tes-tes di fakultas kemarin, teman-teman saya, orang-orang yang ada di sekitar saya selalu membantu untuk mensupport, kemudian mau memotivasi, mengajak saya untuk jalan-jalan juga supaya healing gitu, supaya saya tidak terlalu capek dengan berbagai macam seleksi yang ada di fakultas. Nah, setelah kalian menjadi mawapres nih, apa sih enaknya jadi mawapres? Kemudian apa perubahan yang sudah kalian alami selama menjadi mawapres? Mungkin Roni bisa jawab. Oke. Kalau dari perubahan dari diri saya pribadi ketika sudah menjadi mawapres, memang banyak teman-teman yang seperti kayak apa istilahnya itu, mawapres seperti itu Pak. Jadi kayak sebenarnya itu juga membuat kita menjadi sungkan ya, tapi itu membuktikan bahwasanya kita bisa berkontribusi untuk UM. Dan selain itu juga yang saya dapatkan wawasan dan relasi Pak, karena memang di UM ini kan sangat luas seperti itu. Jadi saya bisa mengenal dosen-dosen dari jurusan lain, kemudian dengan
teman-teman dari program studi lain seperti itu menambah kesempatan saya untuk bisa mempunyai koneksi yang lebih luas. Terutama waktu persiapan kalian menuju nasional itu banyak banget ya komunikasi, kontak-kontak, koordinasi dengan orang-orang gitu ya. Iya, benar. Lebih banyak orang yang bisa lebih kalian kenal lagi gitu ya di UM. Untuk Mbak Ica gimana? Jadi sedikit informasi nih buat para cakramania. Jadi setelah kita lolos menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Malang ini, kita akan masuk ke dalam Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Nah, di situ nanti akan ada mawapres-mawapres dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak saya ini ingin mempersiapkan Pilmapres nasional. Akan ada mbak-mbak dan mas-mas yang siap membantu saya untuk mempersiapkan hal-hal menuju Pilmapres tersebut. Wah, berarti memang ketika menjadi mawapres itu banyak banget ya pengembangan diri yang bisa kalian dapatkan, kemudian lebih banyak, lebih matang intinya ya untuk menghadapi terutama Pilmapres di tahun 2022. Nah, ngomong-ngomong soal Pilmapres nih, apa yang sudah kalian siapkan nih? Karena sekarang sudah menuju Pilmapres nasional. Nah, yang kalian siapkan, perjalanan kalian seperti apa? Jadi untuk mengikuti Pilmapres nasional di tahun ini ada 3 hal yang paling perlu disiapkan. Yang pertama itu ada capaian unggulan, kemudian ada video presentasi dalam bahasa Inggris, dan ada karya tulis ilmiah. Untuk program sarjana juga sama? Ya, sama, tetapi ada perbedaan di bagian karya tulis. Karena karya tulis untuk yang program diploma itu namanya PI atau produk inovatif, sedangkan untuk yang sarjana namanya gagasan kreatif atau GK. Nah, ini yang menarik nih Cakramania. Kita akan ulik lebih dalam nih. Untuk program sarjana Mas Roni, gagasan kreatif yang diangkat untuk ke nasional apa nih? Ya, kalau dari produk saya itu membuat media pembelajaran bahasa Jerman, karena ini berangkat dari permasalahan ketika saya mengikuti penelitian dengan dosen saya, banyak siswa-siswa yang belajar bahasa Jerman itu kekurangan media pembelajaran. Jadi di sini saya ingin mengangkat permasalahan ini dengan memberikan solusi sebuah pembelajaran melalui media pembelajaran bahasa Jerman yang terintegrasi dengan website, sehingga guru di sekolah bisa mengevaluasi hasil belajar siswa melalui aplikasi tersebut. Wah, luar biasa, gagasan yang sungguh kreatif gitu ya. Nah, untuk produk inovatif nih dari program diploma, gimana yang disiapkan ke nasional apa? Jadi untuk produk inovatif ini saya berangkat dari permasalahan isu lingkungan dan isu ekonomi bagi masyarakat-masyarakat yang berada di kota kawasan kumuh. Jadi di produk inovatif ini saya membuat sebuah laboratorium virtual bagi masyarakat kawasan kumuh untuk mengembangkan bisnis, terutama dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Jadi melalui produk inovatif ini, harapannya akan ada 2 permasalahan yang terselesaikan, yaitu isu lingkungan dan isu ekonomi dari masyarakat kawasan kota kumuh itu. Luar biasa. Jadi tidak hanya menuangkan dalam bentuk karya tulis, tapi juga karyanya ini bermanfaat ya, berdampak bagi masyarakat. Luar biasa, benar-benar masih berprestasi nih untuk Universitas Negeri Malang yang akan melaju ke tingkat nasional. Nah, ada 3 hal tadi ya, video presentasi bahasa Inggris, kemudian karya tulis tadi yang sudah kita ulik, selanjutnya capaian unggulan. Boleh dong disampaikan ke Cakramania, capaian unggulan dari masing-masing kalian yang kalian siapkan ke nasional apa aja? Dimulai dari Mas Roni. Oke, untuk saya capaian unggulannya kemarin hampir sama dengan di tingkat universitas, karena saya sendiri memang belum ada mendapatkan prestasi baru. Jadi di antaranya yang paling berkesan adalah juara 1 lomba proyek bahasa Jerman tingkat internasional, dan alhamdulillahnya di situ mendapatkan juara 1. Selain itu juga saya mengikuti beberapa kegiatan seperti perlombaan di bidang karya tulis ilmiah, kemudian MTQ-MN, atau musyawarah tilawatil Quran mahasiswa nasional, dan ada mendapatkan juga juara 1 lomba pidato bahasa Jerman. Seperti itu. Luar biasa. Mbak Ica gimana Mbak Ica? Kalau saya mengikutkan beberapa bidang capaian unggulan. Jadi ada kompetisi, ada kewirausahaan, dan juga ada hasil karya dan pengakuan. Nah, jadi untuk kompetisi, saya mengikutkan kompetisi yang menurut saya paling berkesan, yaitu menjadi peraih medali emas presentasi di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-34. Kemudian untuk kewirausahaan, saya memasukkan sebuah bisnis yang telah saya rintis dari tahun 2021. Kemudian saya juga memasukkan kegiatan-kegiatan relawan, juga hasil karya berupa artikel ilmiah, seperti itu. Luar biasa, benar-benar berprestasi 2 orang mahasiswa di hadapan saya ini. Saya tertarik tadi untuk Mas Roni nih, juara 1 pidato bahasa Jerman. Boleh nih disimulasikan kepada Cakramania, pidato bahasa Jermannya seperti apa? Oke, buat teman-teman Cakramania, mungkin besok ada kesempatan masuk ke Departemen Pendidikan Bahasa Jerman, boleh dengarkan contoh pidato dalam bahasa Jerman ini ya. Oke. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst möchte ich mich bei Ihnen alle bedanken
Bij der weer in de lage zin mijn Vortrag in dieser Gelegenheit zu hören. Ich heiße Ronolero, ich bin ein Deutschstudent an der Staatliche Universitas Negeri Malang. Seperti itu. Luar biasa. Tapi saya nggak ngerti nih artinya apa ya. Semoga ada subtitlenya di bawah supaya Cakramania nggak roaming kayak saya. Baik, untuk pertanyaan penutup nih, apa target dan harapan kalian? Kalau dari segi berharap, saya sangat jarang berharap, Pak. Tapi saya sangat punya banyak harapan. Kalau target untuk saat ini, saya ingin membawa nama baik UM di tingkat nasional melalui Mawapres nasional ini. Semoga bisa menjadi yang terbaik nantinya. Dan harapan kedepannya saya bisa membangun masjid di negara Jerman, negara impian saya, insya Allah semoga saja terwujud. Amin, dan ya ketika Amin. nanti juga selesai saya kuliah S1, saya berharap bisa melanjutkan S2 atau magister di negara Jerman dengan beasiswa, seperti itu. Luar biasa. Tapi tadi saya terkesan tadi mau membangun masjid. Itu latar belakangnya apa sehingga punya target seperti itu? Ya sebenarnya kan kalau bicara tentang Jerman kan pluralitas ya Pak, jadi tidak hanya Islam gitu. Jadi sekarang kalau menurut ceritanya alumni-alumni kami itu sangat sedikit masjid yang ada di Jerman. Jadi dengan harapan saya bisa membangun masjid itu semoga saja bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar. Wah, target yang sangat mulia ya. Kita doakan semoga target-target itu harapannya bisa tercapai semuanya. Amin. Untuk Mbak Ica gimana Mbak? Tentunya tidak jauh beda dengan Mas Roni. Saya ingin melalui ajang Pilmapres Nasional ini, saya ingin mengharumkan nama baik Universitas Negeri Malang. Kemudian untuk target lainnya, saya ingin melanjutkan studi saya, tidak hanya berhenti pada program diploma ini saja, dan saya juga ingin mengembangkan lagi nih kewirausahaan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk harapan kedepannya, semoga saya dapat memberikan hal-hal positif lainnya yang sangat bermanfaat tentunya kepada sekitar. Luar biasa obrolan kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi buat Cakramania untuk bisa menjadi Mawapres UM selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa, saya akan mempersilakan narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement. Silakan memberikan closing statementnya sekalian mungkin untuk bisa mendapatkan dukungan dari Cakramania dan sekaligus mendoakan untuk bisa lancar prosesnya dan sampai dengan menjadi juara di Mawapres Nasional. Untuk teman-teman Cakramania, saya tahu bahwa kita semua pasti pernah merasa malas untuk berkarya. Namun, perlu kita ingat bahwa musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi, lawanlah rasa malas kalian dan jadilah mahasiswa berprestasi. Oke, untuk teman-teman Cakramania, bahwasanya kalian semua pasti akan mempunyai satu kesempatan di dalam hidup. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik, karena sesungguhnya di dalam hidup ini bukan tentang seberapa hebat kamu di dunia, tetapi sebesar apa manfaat yang kamu bisa berikan ketika kamu sudah tidak ada di dunia. Dan teman-teman sekalian, kami berdua, saya dan Ica, memohon dukungan ya teman-teman sekalian untuk mendoakan serta mendukung kami agar kami bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kampus tercinta kami, yaitu Universitas Negeri Malang. Luar biasa, itulah tadi closing statement sekaligus motivasi buat Cakramania semuanya dari kedua narasumber kita. Dan tentunya pastinya ya, kita akan doakan bersama supaya dua perwakilan Universitas Negeri Malang akan bisa menjuarai Mawapres di tingkat nasional tahun 2022. Amin. Terima kasih kepada Mas Roni dan Mbak Ica sudah bersedia hadir di Cakraloka hari ini, berbagi inspirasi, dan semoga menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi Cakramania yang menonton tayangan Cakraloka kali ini, sehingga bisa menjadi Mawapres selanjutnya tentunya. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Semua benda yang ditinggalkan menjadi pusaka, tak ada program yang menjadi andalan selain Cakraloka. Saya Rizky Firmansyah pamit, salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM the only one.